Jika dia benar-benar on the track alias tidak memiliki kepentingan dengan proyek tadi, maka saya kira itu tidak soal. Sebaliknya, bila dia serta orang-orang di sampingnya memiliki agenda tersendiri untuk mengeruk keuntungan, maka ibarat peribahasa yang terjadi adalah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Kali ini saya coba menelusuri atau membahas LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI terhadap pemerintah Aceh tahun anggaran 2022 lalu. Ya, saya punya sedikit alasan kenapa ini saya bahas, karena memang nyaris tanpa ada pemberitaan yang boleh disebut relatif masif dari media pers cetak maupun online di Aceh. Mungkin saja mereka tidak mendapatkan dokumen ini. Alasan ini wajar-wajar saja. Kami pun terus mencarinya dan baru pekan lalu berhasil kami mendapatkan buku 1 dan buku 2. Saya tidak paham kenapa baik di DPR Aceh maupun di BPK sendiri agak kurang sedikit respon terhadap permintaan ini. Memang patut diwanti-wanti karena bisa saja laporan LHP BPK ini akan digunakan oleh oknum-oknum atau pihak tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tapi kita lupakan semua itu. Saya hanya ingin coba membicarakan ternyata ada 196 item proyek pembangunan fisik di Aceh atau di jajaran pemerintah Aceh pada tahun 2022 lalu. Pembangunannya terjadi kekurangan volume. Memang ini terjadi setiap tahun, atau bahasanya begini, kekurangan volume pada pekerjaan proyek fisik memang masalah klasik. Kasus ini terus terjadi dan rutin terjadi dan rutin menjadi temuan dari auditor BPK, termasuk di Aceh atau di Provinsi Aceh. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk tahun anggaran 2022 lalu misalnya, ada 196 item proyek fisik yang menjadi temuan BPK RI terhadap pemerintah Aceh. Dan itu mayoritas berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Aceh. Lantas kenapa temuan ini terus terjadi? Banyak asumsi dan dugaan yang beredar. Selain konsultan pengawas yang tidak teliti dalam menghitung, juga karena faktor tingginya setoran atau dana cashback yang harus dikeluarkan kontraktor pelaksana untuk oknum-oknum tertentu, baik itu oknum di pemerintahan maupun oknum di lembaga legislatif. Ini terjadi atau umumnya terjadi kalau proyek tersebut merupakan program bantuan dari pokok-pokok pikiran atau POKIR anggota DPR Aceh. Nah, saya mencoba membuka kembali dokumen dari daftar program bantuan pokok-pokok pikiran atau POKIR anggota DPR Aceh periode 2019-2024 untuk tahun anggaran 2022 yang sedang berjalan ini. Dokumennya saya miliki atau kami miliki, baik dokumen buku 1, buku 2, dan buku 3. Di sana terpapar semuanya, berapa jumlah dana pokirnya, berapa program untuk apa saja gitu.
Kebetulan saya coba sejajarkan, selaraskan dengan hasil audit BPK. Hasilnya, di sana memang terdapat sejumlah proyek yang menjadi temuan BPK pada tahun anggaran 2022 lalu dan ternyata masih tetap dilanjutkan pada tahun ini. Sementara daftar proyek terbaru di tahun 2023 pun akan terus bertambah. Jadi ini akan terus berputar. Yang proyek tahun lalu tidak selesai dilanjutkan tahun ini, proyek tahun ini dilanjutkan pada tahun berikutnya. Begitulah seterusnya hingga proyek itu selesai. Syukur-syukur kalau pembangunannya sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Tapi kalau kenyataan ya itu tadi, kekurangan volume, tentu ini menjadi sebuah fakta yang miris dan tragis. Ya mungkin itu kata yang tepat, tragis. Sebab para kontraktor atau perusahaan pelaksana memang terkesan tidak mengenal objek pengguna maksud saya begini, tidak mengenal objek pengguna manfaat dari proyek tadi. Bayangkan, mulai dari proyek pembangunan masjid, rumah sekolah, dayah, pesantren, hingga rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, asrama Kodam Iskandar Muda, maupun komplek Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Aceh. Semua pembangunannya mengalami kekurangan volume. Jadi, jika dikalkulasi dengan rupiah, puluhan miliar uang negara tersedot untuk praktek culas ini. Begitu berani. Ya kira-kira begitulah. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana dengan pembangunan dayah pesantren, tingkat asrama Kodam Iskandar Muda, rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi pun si kontraktor pelaksana berani melakukan pengurangan volume. Saya mengambil beberapa dari 196 tadi, saya ambil beberapa contoh, misalnya pembangunan gedung serbaguna Lanut Sultan Iskandar Muda di Belang Bintang Aceh Besar. Faktanya serupa, juga terjadi kekurangan volume. Begitu juga dengan pembangunan aula Kodam Iskandar Muda. Tapi untuk tahun ini atau tahun 2023 pembangunannya dilanjutkan tahap kedua. Di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Aceh dengan anggaran 7,8 miliar lebih yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Aceh 2023. Hanya itu, tunggu dulu. Kekurangan volume juga terkuak pada proyek rehabilitasi rumah dinas tadi di Lempineng, ya. Kemudian juga sejumlah proyek dayah, pesantren, rumah sekolah, pembangunan jalan desa, pembangunan jalan kecamatan, kabupaten, ya. Ya, Anda bisa bayangkan jika proyek rumah Kajati, Kodam Iskandar Muda dan BINDA saja berani, ya seperti saya katakan tadi, bagaimana dengan proyek yang relatif jauh dari pemantauan publik atau pantauan publik? Saya hanya ingin bertanya sekali lagi, mengapa semua itu bisa terjadi? Inilah yang jadi soal. Setelah saya telusuri, sedikitnya ada dua penyebab. Pertama, menurut auditor BPK, para kepala dinas atau SKPA selaku pengguna anggaran belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPA yang dia pimpin. Selain itu, KPA atau SKPA terkait selaku pejabat penandatanganan kontrak belum optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Akibatnya, konsultan pengawas pun bertindak setali tiga uang. Nah, atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada penjabat Gubernur Aceh atau Gubernur Aceh agar memerintahkan para kepala dinas atau SKPA untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPA yang dipimpinnya. Kedua, ini yang menurut saya lebih menarik ya dari hasil penelusuran tadi. Menurut sumber-sumber saya atau modusaceh.co yang bergerak dalam dunia kontraktor, secara personal kepada saya mengungkap maraknya temuan kekurangan volume itu dikarenakan mereka banyak mengeluarkan biaya ekstra jika tak elok disebut
dana siluman. Maklum saja, untuk bisa memenangkan lelang proyek, menurut beberapa sumber tadi, mereka terpaksa melakukan hal yang memang terkadang tidak patut, alias store menyetor. Misalnya begini, katakanlah proyek X pagu anggarannya 1 miliar. 1 miliar, katakanlah 1 miliar. Untuk penawaran, mereka harus membuang minimal 10% atau 100 juta dari nilai tadi. Nah, jika mereka menang, ini berarti sisa anggaran 900 juta. 100 juta sudah terpotong lagi. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya mereka juga harus membuang lagi 13% atau sekitar 117 juta untuk pajak, PPN, dan PPh. Sehingga dana yang tersisa 783 juta. Tak sampai di sini, dari jumlah 783 juta tadi, mereka pun terpaksa harus memotong 15% lagi atau sekitar 117 juta 450 ribu sebagai uang tolak atau dana cashback untuk oknum tertentu. Jadi dari 1 miliar tadi tinggal dana ini 666 juta 550 ribu. Nah, dengan total itulah mereka harus bekerja menyelesaikan paket proyek yang mereka menangkan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rata-rata kualitas pembangunan fisik yang ada. Ini sebuah realita atau sebagai ilustrasi. Nah, belum lagi keuntungan yang harus didapat oleh si perusahaan pelaksana. Syukur, itu pun syukur jika ada. Terkadang justru nasib mereka apes alias minus. Ini bukan tanpa alasan, hanya untuk bisa mendapatkan proyek, kemudian bisa membayar gaji karyawan, kemudian bisa membayar pajak perusahaan, serta bisa menghidupkan dapur keluarga, mereka terpaksa melakukan semua itu. Di samping memang tingkat kompetisi, persaingan usaha yang semakin tidak sehat, jika tidak memiliki relasi yang baik dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan aparat penegak hukum dan lainnya, tentu akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas. Karenanya bukan mustahil dan menjadi wajar jika para kontraktor atau perusahaan pelaksana tadi mensiasati pekerjaannya dengan mengurangi volume. Syukur dan bernasib baik jika tidak menjadi temuan BPK. Tapi jika terjadi temuan seperti yang saya paparkan tadi, maka mereka pun harus mengembalikan sisa dari kekurangan tadi ke kas negara atau ke negara. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana nasib mereka, para kontraktor pelaksana yang menurut saya tak lebih atau terkadang ibarat seperti tukang ngamen. Bekerja banting tulang, toh hasilnya dinikmati oknum tertentu, baik di jajaran pemerintahan maupun anggota DPR Aceh. Nah, kembali ke persoalan rekomendasi BPK tadi. Akankah rekomendasi itu yang diberikan kepada PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dilaksanakan dengan sami'na wa ta'na? Tentu sangat relatif dan menurut saya sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada atau dialami oleh Ahmad Marzuki. Jika dia benar-benar on the track alias tidak memiliki kepentingan dengan proyek tadi, maka saya kira itu tidak soal. Sebaliknya, bila dia serta orang-orang di sampingnya memiliki agenda tersendiri untuk mengeruk keuntungan dari berbagai fasilitas yang ada dari bumi tanah rencong atau dengan prinsip aji mumpung, maka ibarat peribahasa yang terjadi adalah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan saya yakin temuan serupa kembali juga akan terjadi dalam atau pada LHP BPK berikutnya atau pada tahun-tahun berikutnya. Ini bermakna kepala pemerintahan boleh saja berganti, tapi perilaku koruptif terus saja terjadi. Ibarat pepatah, ya, kembali ibarat pepatah, tak lekang dan lapuk dimakan waktu serta kesempatan, apalagi hingga kini
belum ada aksi nyata dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah warawiri Jakarta Banda Aceh beberapa waktu lalu yang katanya melakukan supervisi atau penyelidikan untuk beberapa kasus dugaan korupsi di Aceh seperti pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3 yang sampai hari juga tidak jelas bagaimana kelanjutan penyelidikannya. Jika kondisi ini terus saja terjadi, saya kira bukannya malah membuat para pelaku takut dan kecut, tapi justru semakin berani, semakin menjadi-jadi. Belum lagi kalau kita mau jujur, untuk kasus-kasus tertentu, aparat penegak hukum di Aceh pun memang terkesan tutup mata juga tutup telinga. Saya tidak tahu ada apa di balik ini semua. Demikian sahabat Titik Balik, untuk dapat terus kami lakukan ataupun kami tayangkan program-program berkualitas di podcast sisi lain, Aceh Weekly dan Titik Balik. Kami tetap memohon dukungan dari Anda. Jika Anda merasa program-program ini memiliki informasi yang berbeda, tak salah jika kami meminta Anda untuk subscribe, like, dan menekan atau mengklik lonceng notifikasinya. Sampai bertemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.